Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Supari, mahasiswa PPG B3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 352 392 001 150. Akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 fase C dengan materi halal dan haram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan mengawali doa kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Muzan. Ya, doa mulai. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan Mbak Windy untuk memimpin. Semuanya bisa berkomentar. Ada siapa? Mas Yuda sama siapa? Kenapa? Mas Asia. Kenapa? Oke, semoga Mas Azam dan Mas Yuda jika ada keperluan biar dilancarkan oleh Allah. Kalau ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah biar kita bisa belajar kembali bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita tetap semangat dulu biar nanti ketika pembelajaran kita lebih bersemangat. Semuanya tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelum kali melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang maaf dan memaafkan. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Jadi ketika kita meminta maaf berarti mengakui kesalahan.
Ini kita lanjutkan pembelajaran tentang halal dan haram. Jadi sebagai seorang muslim kita harus punya panduan yang sangat super, panduan yang sangat kuat, yaitu tentang makanan halal dan haram. Dan dari ini kita akan mencari makanan halal dan haram itu sumbernya dari mana, terus siapa yang memerintahkan. Sebelum kita mulai, coba kalian bisa menyanyikan lagu tentang halal dan haram terlebih dahulu, ya. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam agama Islam untuk menerapkan sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Karena sifatnya tidak karena prosesnya, hukumnya itu mari kita. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan definisi halal dan haram secara istilah dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan dalil nakli tentang halal dan haram, dan peserta didik mampu memberikan contoh apa sesuatu yang haram atau yang halal karena sifatnya dan prosesnya dengan dan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makanan yang halal yang berlogo halal yang sah pada produk dengan benar. Kalian sarapan apa? Tadi pagi sarapan apa? Hah? Sarapan apa? Pecel. Terus soto. Terus apa lagi? Apakah sarapan yang kalian makan dari tadi pagi itu halal? Halal. Oke, halal. Kenapa kok kalian menyebutnya halal? Bagaimana cara mencari makanan yang kalian makan tadi pagi itu halal? Karena apa? Karena saat disembelih menyebut nama Allah. Baru di sini menyebut nama Allah. Nah, ini namanya sebelah. Sekarang mari tanya, bagaimana cara menentukan sebelah ini halal apa haram? Ada yang tahu caranya bagaimana? Tadi Dari proses dari proses pembuatannya, apalagi dari zatnya. Coba pikirkan, apakah makanan yang kalian makan selama ini itu sudah halal? Apakah makanan yang kalian makan setiap hari itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Sudah, silakan buka matanya kembali. Sudah ingat semua? Kira-kira makanan yang kalian makan semua sudah halal? Sudah sesuai dengan syariat Islam? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita harus bersyukur karena makanan yang kita makan selama ini sudah apa itu halal? sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi dalam penggunaannya. Apa itu haram? Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa dari Allah. Nah, ini ada sebuah dalil. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3,
dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Jadi ada dalil yang berupa dalil dari Al-Quran, dan yang kedua dari Al-Hadis, dan yang ketiga dari apa? Ijtihad para ulama. Ini logo apa? Ini logo halal yang lama, dan ini logo halal yang baru. Berarti kalau makanan yang kita konsumsi, kalau ada logonya halal seperti ini, entah ini seperti ini atau yang seperti ini, berarti makanan itu insya Allah sudah terjamin dengan kehalalannya. Yang pertama, halal dan haram karena zatnya. Contohnya sudah jelas, contoh babi, bangkai, atau komer, itu maksudnya arak nih, komer. Nah, yang kedua, halal dan haram karena sifatnya, asalnya, yaitu contoh korupsi, menipu. Dan yang ketiga, karena prosesnya menyampurkan bahan makanan, karena ada makanan yang haram bercampur dengan makanan yang halal. Mari tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi setiap kelompok akan menemukan atau mengerjakan soal secara berkelompok, secara kerjasama. Dan cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya yang pertama, menyelesaikan studi kasus yang sudah Pak bagi di setiap kelompok, ditentukan dan dijelaskan alasannya. Yang kedua, nanti snack yang kalian bawa, snack yang kalian bawa bisa kalian cek kehalalannya, apakah ada logonya, apakah sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya nanti akan kalian catat di tugas atau di kertas LKPD yang Pak Ari bagi tadi. Sudah siap? Sudah siap? Untuk lebih semangat coba kita bertepuk semangat dulu. Semuanya coba menghadap ke sini, Arif. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku semangat. Ini sudah siap? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ditentukan studi kasusnya. Dikasih nama dulu. Ini relaksa coba diskusi. Ini ada berarti halal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, Andi dan keluarganya sedang berlibur keluar kota. Saat berjalan di sekitar tempat kota, mereka mencium aroma kopi yang menjadi daerah. Depan lalu menulis surat Tuhan. Bentuk samping menjadi Cek kehalalannya. Yang pertama bentuknya apa? Al-Redu. Nah, apakah halal? dia sangat senang dan segera menunjukkan hadiah itu kepada orang tuanya. Namun
pakaiannya berbanyak. Dan gimana lagi yang ibu memperoleh satu karena penasaran ibunya mencari tahu akses tersebut melalui internet. Ternyata M471 bisa berasal dari pola hewani dan dalam kasus seperti ini bahan tersebut berasal dari lemak babi. Apakah nanti tersebut halal haram? Jelaskan alasannya. Haram karena mengandung lemak hewani yang terbuat dari lemak babi. Nah, jadi tadi yang kedua ini yang kedua ini halal. Halal yang ketiga apa? Nah, apakah halal? Nah, jadi apa 3 produk yang dibawa oleh teman kalian ini sudah dicek dan ternyata halal dimakan. Tepuk tangan buat teman kita semua. Tadi sudah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah maju semua. Alhamdulillah dari studi kasus yang kalian kerjakan tadi, yang sudah ditemukan masalahnya dan ditemukan solusinya atau penjelasannya, alhamdulillah dari kelompok 1, 2, dan 3 yang kalian selesaikan dari studi kasus itu sudah membahas tentang apa? Makanan itu diproses dari apa? Dilihat dari zatnya. Sudah jelas halal haram. Yang kedua, ada campurannya apa tidak? Sudah tadi mewakili kelompok yang kedua tadi ada campuran yang haram. Berarti meskipun campuran itu sedikit, 1 tetes, berarti makanan itu sudah dihukumi haram. Dan yang ketiga, prosesnya. Dalam prosesnya makanan itu bekas makanan yang digunakan adalah bekasnya barang yang haram. Contoh tadi ada bekas makanan yang digunakan untuk menggoreng daging babi dan tidak disucikan. Berarti meskipun makanan yang digoreng, yang digoreng itu halal, tapi bekasnya kok haram, berarti makanan itu dihukumi haram. Dari sini sudah paham semua? Yang terakhir, sebelum kalian menutup atau kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini, kalian ingin mengetes dengan memberikan beberapa soal untuk mengetes kalian semua. Ini untuk menguji kepahaman kalian semua tentang materi yang kalian berikan. Satu-satu ini tugasnya individu. Silakan pas. Ada nama saya diisi dulu. Nah, di situ ada kolom centang, di situ bisa disesuaikan dengan alasannya. Ada 5 soal. Sudah? Yang sudah dikumpulkan. Estafet. Silakan ditunggu dulu. Mari akan mengecek apakah yang kalian kerjakan sudah sesuai atau belum, atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kelas ini. Tadi Pak sudah mengecek, alhamdulillah ada beberapa atau kebanyakan sudah paham semua materi yang Pak sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 anak yang mungkin perlu pemahaman lebih atau penjelasan lagi. Dan untuk yang kurang paham atau belum sesuai kompetensi atau sesuai tujuan, nanti ada remedia. Dan yang sudah sesuai nanti ada pengayaan. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang apakah pelajaran dari ini menyenangkan? Hal apa yang kalian dapat dari materi pada pagi hari ini? Pelajaran tentang apa tadi?
sudah tahu cara menentukan barang itu atau makanan itu halal apa haram? Sudah tahu caranya? Ini cara apa? Untuk halal dan haram. Yang kedua apa? Kalau nggak ada hukumnya halal dan haram bagaimana tadi? Bisa dicek di situs resmi, ya, itu untuk menentukan halal dan haram. Untuk apa menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kita nyanyi dulu ya tentang halal dan haram. Oke? Ya, mungkin yang belum hafal bisa sambil melihat ini ya. Sudah belajar tentang halal dan haram dan sebab-sebab halal dan haram. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillah.